Shalom saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Sehat semua ya? Saya selalu berdoa untuk Bapak, Ibu, dan Saudara, pemirsa Mutiara Iman Kristen UBTV selalu sehat dalam penyertaan Tuhan dan berkat yang berkelimpahan. Berjumpa dengan saya kembali melalui program Mutiara Iman Kristen UBTV. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Walk with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak orang ingin berjalan dan mencapai tujuan dengan cara instan, ya. Tentu semua orang memiliki tujuan hidup, ya, memiliki mimpi. Nah, berjalan dengan siapa itu menentukan masa depan orang tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan dengan siapa menentukan masa depan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, jalan selalu rata. Tetapi janji Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kita semuanya. Mari kita belajar dan berjuang untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber sukacita, Tuhan sumber damai sejahtera, Tuhan sumber kesembuhan, Tuhan sumber pemulihan, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber segala sumber kehidupan. Oleh karena itu kalau kita mau hidup dalam sukacita penuh dengan damai sejahtera, maka berjalanlah bersama dengan Tuhan. Seperti Tuhan ketika memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah perjanjian. Musa mengatakan di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15, dikatakan demikian. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa sangat membutuhkan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Musa membawa bangsa Israel, satu yang dibutuhkan Musa adalah Tuhan menyertai Musa. Tuhan mau menyertai Musa, ya. Musa membutuhkan penyertaan Tuhan. Itu yang Musa butuhkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ulangan pasal 3 ayat 26 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Tidak semua doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu selalu Tuhan kabulkan. Ya. Bahkan karena bangsa Israel yang tegar tengkuk, maka ada satu doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, ya, doa Musa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Makanya Musa hanya sampai di Gunung Nebo. Musa tidak diizinkan sampai ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam Mazmur pasal 23 yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak kemudian nggak ada masalah, ya, tidak kemudian nggak ada rintangan, tidak kemudian nggak ada ujian, ya. Tetapi janji Tuhan, Tuhan akan menyertai. Artinya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, seringkali Tuhan izinkan mengalami persoalan. Seringkali Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya ujian. Tapi dikatakan dalam Mazmur bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita melewati jalan yang terjal, ya, jalan yang susah, tapi Tuhan selalu akan menyertai kita, menggendong kita, ya, memberkati kita. Itu janji Tuhan. Seperti lagu, ya, tidak selalu langit biru, tidak selalu jalan rata, tapi janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak tokoh Alkitab, nabi-nabi pendahulu kita
yang berjalan bersama dengan Tuhan. Henok contohnya ya. Kemudian Nuh, lalu Yusuf ya, Musa sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan selalu merasakan akan damai sejahtera walaupun jalan begitu terjal. Ya, selalu merasakan akan sukacita walaupun perjalanannya itu juga tidak mudah. Tetapi oleh karena berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber kedamaian, Tuhan sumber segala sumber kehidupan, maka berjalan bersama dengan Tuhan adalah satu hal yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Nah, apa yang menjadi penghalang manusia tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Ya, karena merasa paling benar, merasa paling memiliki, dan merasa paling penting. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah berikut ini. Terima kasih masih bersama dengan saya dalam program Mutiara Iman Kristen. Jadi yang menjadi penghalang mengapa kita tidak merasakan damai sejahtera sukacita, padahal kita merasa bahwa Tuhan bersama dengan kita. Yang pertama saya sebutkan tadi merasa paling benar seperti orang Farisi ketika bersama-sama doa di Bait Allah bersama dengan pemungut cukai. Ya, orang Farisi merasa paling benar. Kemudian apa? Akhirnya sombong dan menghakimi orang lain. Ya. Maka tidak ada damai sejahtera. Orang yang demikian merasa dirinya paling benar, paling baik, ya, paling berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, yang menjadi penghalang mengapa kita nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, karena kita merasa paling memiliki, bahwa seolah-olah kehidupan kita adalah milik kita, padahal semua adalah milik Tuhan. Ingat saudara bahwa kita hanya punya waktu. Begitu waktu kita habis, semua kita tinggalkan. Dan akan selesai semuanya. Maka jangan pernah merasa paling memiliki. Lalu yang ketiga yang menjadi penghalang adalah merasa paling penting. Ya, jadi kita merasa paling penting. Orang yang demikian akan mudah tersinggung, akan mudah marah, mudah sakit hati, ya, mudah iri hati. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang berjalan bersama dengan Tuhan, apapun keadaannya, tetap melekat yang namanya damai dan sejahtera, sukacita, senantiasa tinggal dalam hidupnya. Maka jangan pernah menjadi orang yang merasa paling benar, jangan merasa menjadi orang yang paling memiliki, dan jangan pernah menjadi orang yang merasa paling penting. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu ciri orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, ya. Ciri orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dikatakan dalam Matius 11 ayat 29 demikian. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yang pertama, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya akan semakin tenang. Apapun badai yang menghampirinya, apapun persoalannya, dia semakin tenang karena ada Tuhan yang menopang, karena ada Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Jadi kalau hidup kita penuh dengan ketakutan, panik, jangan-jangan kita berjalan dengan yang lain. Tetapi janji Tuhan kalau mau berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya semakin tenang. Ya, apapun yang terjadi tenang. Karena apa? Karena tidak merasa paling benar, tidak pernah merasa paling memiliki, dan tidak pernah merasa paling penting. Lalu yang kedua dikatakan dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan semakin lama semakin kuat.
kuat imannya, ya, kuat pengharapannya, ya, kuat di dalam setiap kehidupannya, sehingga apapun yang dihadapi tidak mudah goyah, tidak mudah terombang-ambingkan oleh dunia ini. Itu ciri yang kedua, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin lama semakin kuat, semakin tua semakin kuat. Tidak sebaliknya, saudara, tidak semakin rapuh, tidak semakin lemah, semakin putus asa. Maka kalau ada orang yang semakin tua semakin putus asa, semakin rapuh, semakin lemah, saya pastikan orang tersebut pasti berjalan dengan yang lain. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan, apapun keadaan kita semakin kuat. Kuat pengharapannya, kuat imannya, kuat dalam hidup kasihnya itu. Lalu yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, ciri yang ketiga orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, seperti dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yang ketiga, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan berikan keselamatan, pasti mendapatkan keselamatan. Keselamatan konteksnya adalah bisa kita dilindungi dari setiap persoalan, ya, dari setiap bencana alam, kita bisa dihindarkan dari setiap kesusahan. Dan yang ketiga, keselamatan konteksnya adalah kita diperlengkapi, ya. Ada kalanya Tuhan membiarkan kita suruh menghadapi sendiri persoalan kehidupan ini. Karena apa? Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan firman-Nya, dengan kuasanya, dengan Roh Kudusnya itu. Oleh karena itu, konteks keselamatan adalah dilindungi, dihindarkan, dan diperlengkapi. Oleh karena itu, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan pasti mendapatkan perlindungan, pasti juga akan dihindarkan dari setiap apapun yang bisa menimpa kita, dan pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Suruh menghadapi sendiri, seperti Musa harus berhadapan dengan bangsa Israel. Lalu yang keempat, saudara-saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, seperti dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang keempat, saudara-saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan pasti mendapatkan kemenangan, ya. Pasti mendapatkan kemenangan, menang dari ego kita, menang dari hawa nafsu kita, menang dari segala hal yang bisa melemahkan kita. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih masih bersama dengan saya dalam program Mutiara Iman Kristen UBTV. Kalau tadi saya jelaskan di awal bahwa orang yang berjalan bersama dengan Tuhan pasti hidupnya semakin tenang, ya. Ada damai di situ. Yang kedua, dia semakin kuat apapun yang dihadapi. Lalu yang ketiga, pasti mendapatkan keselamatan, ya. Pasti akan dihindarkan, dilindungi dan diperlengkapi. Lalu yang keempat, akan mendapatkan kemenangan. Kita ada orang-orang yang menang, ya. Lalu yang kelima, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang kelima, saudara-saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan
itu orang itu semakin lama semakin serupa dengan karakter Kristus, ya. Karakter Tuhan sama dengan kalau kita berumah tangga bersama istri, ya, kalau saya sebagai suami bertahun-tahun ya berumah tangga, pasti lama-lama akan karakternya sama, ya, cara makannya sama, hobinya sama, cara menyelesaikan sama gitu ya. Bahkan wajahnya lama-lama juga sama. Demikian juga ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Seharusnya semakin lama, semakin serupa dengan karakter Tuhan. Semakin lama, semakin serupa dengan karakter Kristus. Yang penuh dengan belas kasihan. Yang terus mau mengampuni, mau mengasihi, mau melayani. Ya, jujur dan tulus, memiliki hati hamba, pantang menyerah. Ya, kemudian rela berkorban. Ya, melakukan terhadap samanya itu semuanya sama, menghargai, menghormati, muncul senantiasa belas kasihan. Itulah yang harusnya terjadi, saudara-saudara. Semakin lama kita bergaul dengan Tuhan, berteman dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, seharusnya karakter kita semakin serupa dengan karakter Tuhan Yesus. Sabar, lemah lembut, rendah hati. Tapi kalau kita masih suka marah, kita masih tersinggung, masih menyimpan kepahitan, ada dendam, iri hati, saya pastikan orang tersebut pasti berjalan dengan yang lain. Tapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, semakin lama karakternya semakin serupa dengan karakter Tuhan. Seperti Tuhan memberikan oksigen kepada siapapun, baik orang yang berdosa maupun orang yang tidak berdosa. Tuhan memberikan kesempatan kepada siapapun, baik orang yang jahat maupun orang yang baik. Demikian juga kita harus mengasihi kepada semua orang, siapapun orang tersebut, latar belakangnya. Itulah karakter Tuhan, memperlakukan sesamanya seperti memperlakukan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu salah satu ciri orang yang berjalan bersama dengan adalah melayani Tuhan. Melayani tanpa syarat, melayani sampai terluka, dan melayani sampai akhir. Karena kita punya tugas, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Kita harus menolong orang-orang yang saat ini bermasalah, supaya mereka boleh mengalami kesembuhan, pemulihan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, itu juga artinya kita harus hidup dalam kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Kasih bisa saya bagi menjadi 3. Kasih itu memberi, saudara-saudara, ya. Kalau saya ilustrasikan memberi dan menerima berat mana? Pasti berat memberi, tapi sebenarnya kalau tangan kita begini lalu diberi sesuatu, ya. Kemudian tambah lagi. Kira-kira bagaimana? Semakin berat. Artinya orang yang suka menerima semakin berat hidupnya, suka diperhatikan, suka diberi belas kasihan, ya, suka didoakan, pasti semakin berat. Oleh karena itu, kasih yang pertama adalah memberi, seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang pertama adalah memberi. Yang kedua, kasih itu siap disalahkan walaupun tidak bersalah. Seringkali orang tidak bersalah disalahkan masih marah, tersinggung, sakit hati. Jangan bicara kasih kalau kita nggak salah disalahkan kemudian kita masih marah, masih tersinggung. Yesus tidak bersalah disalahkan, tidak marah. Yusuf tidak bersalah disalahkan, tidak marah, tidak tersinggung. Lalu yang ketiga, kasih itu adalah siap menanggung kesalahan orang lain, saudara. Jadi mengampuni itu kita sedang menanggung kesalahan orang lain. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, kita sedang menanggung kesalahan orang lain. Ya, jangan bicara kasih kalau kita tidak mau menanggung kesalahan orang lain. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita hidup dalam tuntunan roh, hidup dalam roh, buah-buah roh, ya. Kita harus berbuah hidup kita. Itulah ciri, itulah karakter orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih sayang, kelemah lembutan. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, kita harus hidup dalam firman Tuhan, karena Allah adalah firman. Kita harus menghidupi firman Tuhan, ya. Kita harus melakukan firman Tuhan. Itu adalah orang yang punya karakter hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya. Dan saya selalu berdoa untuk Bapak, Ibu, dan Saudara pemirsa Mutiara Iman Kristen,
selalu diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.